saudara-saudara sekalian, hari ini karena kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan kita untuk kuliah secara tatap muka, jadi kami di sini menjelaskan di WAG ini, dan kebetulan saya direkam oleh Ibu Amel yang cantik, ya, sedikit menambahkan materi yang ada, yang sudah ada dalam perencanaan kita di Silabus terkait dengan dinamika kelompok. Nah, tadi sudah ada penjelasan dari kelompok penyaji. Tadi dijelaskan bahwa pada dasarnya individu itu tidak bisa hidup sendiri, karena pada dasarnya kita kan adalah makhluk sosial. Jadi banyak hal yang membuat kita tidak bisa hidup sendiri. Dan di sini kita tahu bahwa kelompok itu dia harus lebih dari satu orang. Dia ada 2 orang atau lebih yang di dalam kelompok itu ada anggota kelompoknya, kemudian ada nilai-nilai di dalamnya. Setiap anggota dalam kelompok itu ada interaksi, ada nilai-nilai. Tadi juga dijelaskan oleh penyaji ada persepsi di sana, ada tujuan-tujuan bersama. Nah, lalu yang perlu kita dudukan pertama sekali adalah apa itu dinamika kelompok. Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, saya hanya memberikan penegasan di sini bahwa dinamika kelompok itu kalau kita lihat dari asal katanya itu kan ada dinamika satu, kemudian ada kelompok. Nah, untuk pengertian kelompok tadi sudah kita bahas, dan saya yakin Anda semua sudah paham pengertian dari kelompok tersebut. Nah, bicara dinamika itu adalah sesuatu di dalam kelompok itu adanya suatu gerakan mobile, ya, ada semacam daya dorong, ya, sehingga terjadi dinamika di situ, adanya interaksi, adanya hubungan timbal balik. Nah, ada beberapa pengertian dari ahli. Di sini saya menjelaskan ada Jacobs, Harfield, dan Manson tahun 1994 menjelaskan bahwa dinamika kelompok itu adalah sesuatu kekuatan yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik antara kelompok, di mana mereka itu melakukan interaksi yang terjadi, ya, baik itu antara anggota dan juga dengan pemimpin dalam satu kelompok itu, dan di dalamnya ada semacam pengaruh, dan pengaruh yang terjadi itu bisa memberikan perkembangan dalam suatu kelompok, sehingga di sana kita lihat terjadinya dinamika. Nah, kemudian ada lagi Benjamin dan Wellman atau Bowman, ya. Dinamika kelompok itu adalah adanya hubungan sebab akibat, ya, di sebab akibat yang terjadi dalam kelompok, sehingga juga menimbulkan terjadinya perkembangan akibat dari hubungan sebab akibat, atau dalam ini adalah terjadinya hubungan timbal balik di dalam kelompok tersebut, sehingga terjadi yang namanya di situ, kalau kita lihat intinya dari dinamika kelompok itu adalah ada saling mempengaruhi. Jadi karena apa? Karena adanya interaksi sosial yang terjadi. Nah, kenapa ada saling mempengaruhi? Itu juga karena adanya hubungan interdependensi, saling ketergantungan, karena adanya timbal balik. Sekarang kita di dalam grup ini sedang berdiskusi. Kita mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Kita menunggu bersama apa yang disampaikan oleh penyaji tadi, materi-materi perkuliahan. Jadi ada ketergantungan di situ, dan kita juga memberikan respon. Jadi ada aksi, ada reaksi, ada hubungan timbal balik, ya, di antara anggota-anggota kelompok di grup ini. Itu yang terjadi di dalam dinamika kelompok. Kemudian ada feedback, ada umpan balik dari kita semua dari apa yang diaksikan oleh orang lain. Apakah itu ada satu orang atau beberapa orang yang sedang berbicara atau sedang melakukan tindakan, sehingga kita memberikan reaksi atau respon dari apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Nah, dengan adanya hubungan-hubungan di antara kita itu, nah, kalau dia hubungannya itu terpola, maka terjadilah di situ yang namanya sebuah keteraturan di dalam interaksi di dalam kelompok tersebut.
kenapa ada keteraturan? Karena dalam kelompok juga memiliki yang namanya nilai-nilai. Nilai-nilai membuat kita menjadi memberikan sebuah pandangan yang sama dari perilaku dan sikap dari suatu kelompok itu. Dan nilai-nilai ini juga akan memberikan pengaruh dan membentuk perilaku atau sikap dari suatu kelompok tersebut. Nah, itu yang pada intinya atau pada hakikatnya yang disebut dengan dinamika kelompok. Bagaimana proses dinamika kelompok itu terjadi? Ya, ada 5 tahap proses dinamika kelompok itu terjadi. Pertama, bentar ya, ini grogi juga nih. proses dinamika. Pertama kan ada individu dulu di sini, ya, ada individu. Ya. Ada individu, kemudian individu ini masuk atau bergabung, ya, bergabung dalam kelompok. Bergabung ini atau masuk ini dalam satu kelompok bisa karena ada faktor yang berbeda. Masing-masing individu itu dia berbeda, ya, atau karena adanya kesamaan. Berbeda jenis kelamin, berbeda suku, agama, atau sama-sama satu jenis kelamin, ya, kelompok arisan misalnya, ibu-ibu, ya, kita di grup ini berbeda, ya, sama-sama satu angkatan, sama-sama mengambil mata kuliah psikologi sosial, berarti ada kesamaan. Jadi individu bergabung dalam suatu kelompok karena adanya perbedaan atau adanya kesamaan. Nah, di dalam proses Anda masuk dalam satu kelompok ini, ya, kalau dalam satu kelompok itu kita belum saling kenal, nah kemudian kita saling mengenal dulu. Tapi kalau Anda yang sudah satu jurusan, satu angkatan, atau satu dalam mata kuliah ini tentu sudah saling kenal. Tapi jika dalam satu kelompok itu belum saling mengenal, kita ada proses saling mengenal dulu, ya. Nah, dalam proses saling mengenal ini pasti Anda, kalau Anda mahasiswa baru dulu masuk menjadi mahasiswa jurusan sosiologi, Anda kan diam-diam saja, belum kenal, namanya belum kenal, kampungnya di mana. Jadi ini proses apa namanya, ya? Ini kita katakan di sini ada proses membeku, seperti es, ya. Ini namanya ice breaking. Nah, ini yang pertama, proses terbentuknya kelompok. Anda bergabung, saling mengenal, ya, siapa sih dia, teman sebelah saya, depan saya, dan sebagainya. Itu namanya ice breaking, yang pertama. Dan kedua, setelah Anda saling mengenal tadi, ya, ada proses di situ, ada saling beradaptasi, ada bersosialisasi, berinteraksi, ya. Nah, itu bahkan terjadi di dalam proses interaksi itu mulai terjadi ada sakit hati, ya, ada proses memanas di situ. Anda mengalami konflik, ya. Ini disebut dengan terjadinya setelah ini, ya, ada saling, setelah ice breaking ada proses yang mungkin di situ memanas, ya. Ada proses namanya adaptasi, ya, dan ini disebut dengan namanya storming. Kenapa? Karena kan kita masih saling apa istilahnya, diawali oleh mengenal, ini nggak cocok dengan saya, ya, kemudian wah, ini kurang enak nih bicara dia, ya, sehingga sedikit terjadi mungkin pergesekan atau Anda merasa nggak suka dengan orang, jadi hubungan itu memanas. Nah, ini disebut dengan storming. Ini proses yang kedua, ya, namanya storming. Okay. Nah, setelah storming, kemudian ada namanya forming. Nah, apa itu forming? Forming ini
eh, tadi kita bersama-sama di sini beradaptasi, ya mungkin berkonflik tadi ya di dalam kelompok tadi. Kemudian apa yang terjadi dalam proses kita di bersama-sama tadi dalam satu kelompok, akhirnya membawa perubahan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh individu atau teman-teman kita yang lain, mungkin oleh dosen kita, oleh orang tua kita, ini bisa memberikan semacam membawa perubahan. Ya. Membawa perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan yang terkait dengan apa? Sikap, ya, sikap dan perilaku. Mungkin nggak cocok dengan nilai-nilai bersama. Anda barangkali dalam belajar suka ribut misalnya, lalu ditegur oleh teman. Anda WA juga pada saat kuliah ya, ditegur oleh dosen. Ya, Anda sering telat misalnya, ditegur oleh dosen. Jadi akhirnya minggu depan itu atau setelah berkali-kali selalu telat ditegur, akhirnya Anda tidak mau lagi telat. Artinya di situ ada apa? Ada proses yang membentuk, form yang membentuk di sini. Akhirnya membawa perubahan pada sikap dan perilaku dari apa? Dari individu tadi yang bergabung dalam kelompok tadi. Ya, ini disebut dengan namanya forming. Ya, nah forming di sini ya. Kemudian setelah forming ini, sorry ya kurang bagus gambarnya, ada namanya norming. Ini yang keempat ya. Ada norming. Apa itu norming? Ada nilai-nilai, ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Ada nilai-nilai, dan ini adalah hasil dari kesepakatan bersama. Nah, semua individu yang ada dalam kelompok dia harus mengikuti aturan bersama tadi. Nah, apapun yang juga dilakukan di sini, kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan dalam kelompok di sini harus berdasarkan pada kesepakatan bersama, yang merupakan hasil dari aturan dan nilai-nilai tadi yang itu secara bersama kita buat. Ada aturan main, misalnya dalam pelaksanaan ujian, ada aturan mainnya. Sekarang kita kuliah juga ada aturan main ya. Nah, kelompok penyaji harus mempresentasikan dulu, lalu ada moderatornya, ada aturan bersama. Nah, dengan adanya aturan tadi, maka akhirnya semua itu berjalanlah dengan yang namanya sebuah keteraturan di dalam satu kelompok yang disebut dengan ada namanya performing. Nah, misalnya ini yang keempat ya, ini yang kelima, performing. Ya, jadi semuanya dilakukan ya, apapun yang dilakukan di dalam suatu kelompok tadi harus berdasarkan pada nilai-nilai tadi, sehingga di sini terjadilah yang namanya keteraturan. Ya, keteraturan. Jadi kegiatan yang kita lakukan dalam kelompok berdasarkan nilai-nilai dan aturan ini ya, ini sudah teratur. Karena apa? Karena adanya nilai-nilai tadi ya. Di kegiatan dilakukan secara bersama menjadi teratur. Apapun aktivitas kuliah, di rumah ya, pagi-pagi Anda ngapain, harus bantu orang tua, misalnya ibu memanaskan air di dapur, kan semua kegiatan sudah dilakukan. Karena bisa jadi karena ada kebiasaan di situ, atau memang karena ada aturan. Di kampus ini punya aturan. Di kampus ini adalah sebuah aturan, sebuah kelompok yang di sini dianggap sebagai sebuah kelompok yang besar, sebuah organisasi. Organisasi kan juga sebuah kelompok, dan sebuah organisasi harus ada keteraturan di situ. Jadi namanya performing. Oke?